Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih para pemirsa di rumah yang sudah setia menyaksikan kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Bersama saya Gusti Muhammad Hermawan seperti biasa, insya Allah kami akan menyajikan kepada Anda bahasan kajian-kajian Islami yang bersama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Dan hari ini kita bersama salah satu akademisi dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Antasari yang hadir di studio Duta TV. Kali ini saya bersama dengan Bapak Haji Muhammad Mabrur LCMAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bicara mengenai hari ini sejauh mana kita memaknai tabayun yang istilahnya juga banyak sekali hal-hal yang sifatnya berita hoax, berita fitnah. Namun istilah itu kan memang baru dalam kondisi hari ini. Tapi pada faktanya kita ingin mendengar riwayat-riwayat pada zaman Nabi atau pada zaman masa sahabat begitu ya. Yang istilahnya juga menjadi gambaran refleksi bahwa ternyata hal-hal seperti yang hari ini kita alami sudah jauh sebelumnya dialami, namun mungkin dengan istilah yang berbeda. Nah, untuk itu kita ingin membahasnya dengan diskusi kita pada hari ini dalam insya Allah program Majelis Sore dan memberi kebermanfaatan bagi para pemirsa di rumah. Boleh dari Pak Mabrur sendiri, Pak, berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Sebenarnya apa yang ingin difokuskan dan bicara mengenai hal yang tadi saya sebutkan, apa sebenarnya yang sudah sebelumnya terjadi sebelum pada hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa mawalah wa ba'd. Syukur yang tiada terhingga kita berkumpul bersama sehat walafiat alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Topik kita tentang kejujuran dan tabayun dalam bermedia. Jadi saat ini kalau namanya media itu semua orang pasti sudah, apalagi yang pemirsa di televisi ini sangat paham dengan media. Satu orang mungkin punya 2-3 HP, mungkin nggak hanya satu HP saja. Satu untuk di keluarga, satu dengan teman sepekerjaan dan lain sebagainya. Ya satu untuk main-main lah, untuk Shopee dan sebagainya. Nah, jadi tidak ada kita di antara kita yang tidak berinteraksi dengan media. Jadi memang media itu saat ini sangat diperlukan. Mungkin orang berani tidak makan untuk bayar kuota, kira-kira begitu. Ini berdampak dengan perilaku bermedia. Dan salah satunya yang sering kita lakukan juga, ketika kita menerima berita, kemudian kita repost kembali kepada yang lain, dan ini yang kemudian ada dampak yang baik itu disengaja atau tidak kita sengaja, baik itu kita sadari atau tidak disadari, atau baik itu kita inginkan atau tidak diinginkan, itu pasti ada. Nah, sebenarnya yang kemudian dampaknya adalah kadang-kadang secara tidak sengaja kita men-share atau membagikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada realitanya. Ada kebohongan bahkan. Nah, ini masalahnya. Ketika kalau yang kita bagikan itu sesuatu yang bermanfaat, yang baik, yang positif, yang bahkan menjadikan orang berbahagia, bersemangat, itu positif. Tapi kadang-kadang secara tidak sengaja kita juga ikut menyebarkan sesuatu yang ya kalau bahasa sekarang ada istilahnya hoax itu. Betul. Hoax ya. Ini artinya kalau bahasa Islamnya asy-sya'i'at atau sebaran-sebaran yang tidak terkonfirmasi kebenarannya. Nah, ini kemudian banyak dampak yang ikutan setelah itu tersebar. Dampak ikutan ini yang kadang-kadang tidak terkontrol lagi. Kita mungkin hanya ada gambar, kemudian kita repost, kemudian ada orang menerima gambar itu ditambahin macam-macam menjadi sesuatu yang berbeda dengan yang asalnya. Nah, ini bagaimana kita ya ini topik kita pilih ada kejujuran dalam bermedia dan perlunya kita tabayun.
Tabayun artinya mencari kebenarannya, mencari dari sumber yang aslinya atau dari mana ini kebenaran daripada berita yang artinya jangan sampai kita menyebarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basra wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti aja nggak pernah, apalagi kita menyebarkan. Jangan kamu mengikuti atau memperhatikan apa yang kamu nggak tahu kebenarannya. Sesungguhnya innas sam'a pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada hati, kullun ulaika kana anhu mas'ula. Nanti semuanya itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Apapun yang kita repost itu ada pengaruhnya. Nah ini, makanya itulah perlunya kejujuran. Yang dampaknya kita nggak tahu. Ya mungkin kalau dampaknya positif nggak apa-apa tadi. Tapi kalau dampaknya negatif dan tidak sedikit kemudian orang hancur karirnya gara-gara berita-berita yang kita share. Atau informasi yang tidak tahu kebenarannya. Atau mungkin gosip, mungkin apalagi macam-macam lah yang kita siarkan. Bahkan masyarakat bisa tatanan sosialnya terjadi kecemburuan, kecurigaan, bahkan bisa jadi terjadi antar suku, kecurigaan, bahkan kemudian ada sampai pergesekan, sampai perperangan antar suku, seperti yang di beberapa masyarakat yang ada di timur beberapa waktu yang lalu di Poso dan lain sebagainya. Sebenarnya hal ini yang sekarang terjadi sebenarnya sudah diingatkan oleh Allah dan sudah pernah terjadi di zaman dahulu. Oke, sudah terjadi di zaman Rasulullah. Nah, kita ingin mendengar seperti apa sebenarnya ketika di zaman kenabian yang kemudian juga mengenal istilah hoax hari ini kan hanya baru-baru saat ini yang kemudian juga kita mengenal bahwa harus difilter, harus disaring begitu ya. Ada istilah juga saring sebelum sharing. Dengan kondisi hari ini yang tentu begitu banyak kondisi-kondisi di mana kita memerlukan dan mengetahui apakah ada riwayat-riwayat sebelumnya yang kemudian juga menceritakan tentang kurang lebih hal yang sama, tapi kita nanti akan dengarkan bersama. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Informasi yang tidak benar atau istilahnya hari ini kita kenal dengan hoax, ternyata di zaman Nabi ini sudah dikenal. Dan bahkan begitu banyak hal-hal yang memberi dampak luar biasa dari suatu hal yang informasi yang itu tadi. Yang kemudian dipahami dan dimaknai secara keliru. Dan penerimaannya pun juga istilahnya diperlukan akan pemahaman-pemahaman yang istilahnya memerlukan pemikiran yang lebih konkret dan komprehensif. Berbicara mengenai cerita riwayat di zaman kenabian begitu Pak, adakah sebuah riwayat yang menjelaskan tentang salahnya informasi lalu kemudian memberi dampak yang luar biasa, atau bahkan berita-berita yang sifatnya fitnah lalu kemudian juga begitu banyak memberi dampak? Kita ketahui bahwa ada riwayat di zaman Nabi Yusuf yang kemudian beliau difitnah, istilahnya melecehkan dengan begitu banyak sampai pada tahapan di mana beliau dipenjara dan lain sebagainya. Kita mengenal akan kisah-kisah seperti itu. Namun kemudian selain fitnah atau kabar-kabar ini, adakah di zaman kenabian lainnya yang kemudian juga bisa dijadikan refleksi untuk diri kita bahwa ternyata kabar yang salah itu memang sudah dari zaman dulu sebenarnya sudah ada. Jadi memang berangkat awalnya adalah bahwa memang manusia itu adalah makhluk yang bisa berkomunikasi. Bahkan kita kenal bahwa kita tidak akan bisa tidak berkomunikasi. Nah, jadi setiap orang pasti berkomunikasi. Nah, dalam berkomunikasi itu nanti ada yang benar, ada yang salah. Nah, dalam masalah yang salah ini yang kadang-kadang berdampak. Yang dampaknya bisa
kepada pribadi, orang mungkin jadi hancur karirnya karena berita-berita ini. Dan juga bahkan sampai negara, sampai pimpinan, sampai terkucilkan, dilengsarkan, dan terjadi demonstrasi gara-gara cerita-cerita yang kadang-kadang kebenarannya tidak benar. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah, karena memang manusia berkomunikasi. Ada sebaran-sebaran informasi. Kenapa itu terjadi? Karena memang dalam masyarakat itu ada masyarakat Rasulullah bersama orang beriman, mereka yakin kebenaran apa yang disampaikan. Nah, di dalam masyarakat Madinah di zaman Rasulullah ada masyarakat Yahudi. Mereka juga berhadapan dengan masyarakat Quraisy yang memusuhi masyarakat Madinah. Nah, di dalam masyarakat Muslim sendiri ada kaum munafikin juga yang berusaha bagaimana menggerogoti atau menggembosi masyarakat Muslim ini. Maka inilah salah satu sumber yang menyebabkan terjadinya kondisi informasi yang menyebar yang tidak terkontrol tadi. Nah, apa yang pernah terjadi? Kalau kita lihat di sejarah, bagaimana kalau kita lihat terbunuhnya Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhu, karamallahu wajah. Juga ini agak riskan kalau dibahas perseteruan antara ya mungkin para sahabat ya. Tapi memang pada prinsipnya umat Islam tidak boleh mengatakan kekurangan para sahabat. Karena kata pesan Rasulullah, ashabika kan nujum. Sahabatku itu semuanya bagaikan bintang, nggak ada boleh yang mencelanya. Tapi bagaimanapun mereka juga manusia. Betul. Yang kemudian ada kesalahan, ada kesalahpahaman. Dan ini diambil peluang ini sama orang Yahudi dan munafik. Salah satu kejadian yang paling santer di Al-Quran adalah cerita hadisul ifki. Sayyidatina Aisyah. Ketika beliau bersama Rasulullah dalam sebuah peperangan. Kemudian karena ada sesuatu kalung yang terjatuh di dalam sumur. Kemudian beliau berusaha mengambil sehingga tertinggal dalam pasukan Rasulullah. Dan ketika tertinggal kemudian beliau bersama seorang yang bernama Safwan. Dan kemudian setelah bergabung dengan Rasulullah, nah ini kan fenomenanya bahwa Sayyidatina Aisyah tertinggal dengan pasukan yang sudah berjalan bersama seseorang. Nah itulah yang kemudian menjadi sumber daripada informasi yang disalahkan. Muncullah cerita-cerita yang banyak sekali. Sampai kemudian Sayyidatina Aisyah dikucilkan. Sampai beliau bercerita dengan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan memang Allah berkehendak. Allah biarkan kejadian itu. Allah biarkan kejadian itu berjalan. Ini apa? Agar apa? Agar menjadi pembelajaran bagi umat Islam. Ke depan nanti. Sampai disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi samil alim nasyaitonir rajim. Surat An-Nur ayat 19. Jadi di situ Allah mengingatkan. Innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka kalau tersebar fitnah sesuatu yang buruk di antara kaum muslimin, maka bagi mereka yang menyukai itu, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui itu. Jadi ancamannya luar biasa. Ini cerita hadisul ifki. Jadi lama sampai kemudian Allah mengkabarkan, memberitakan bahwa Sayyidatina Aisyah itu tidak bersalah apa-apa. Dia hanya tertinggal dan kemudian ya karena ya katakan kayak sekarang ini pengawal lah, ajudan lah. Tidak mungkin meninggalkan begitu saja. Menjaga dengan jarak tertentu. Tapi itu diambil peluang bahwa keterlambatan ini kan menjadi multi persepsi, multi kemungkinan tafsir bahwa terjadilah, maka bahasa sekarang mungkin perselingkuhan. Alhamdulillah sampai itu terjadi. Tapi memang nggak terjadi apa-apa. Tapi peluang itu disebarkan, muncullah berita-berita dan di masyarakat. Nah, disinilah Allah memberi peringatan. Ketika kita bermedia, artinya hati-hati. Karena bagaimanapun informasi itu bisa benar,
bisa salah. Mhm. Nah, kalau yang kita sebarkan itu benar, ya itu bagus. Tapi kemudian ini mengkait dengan kepribadian atau syahsiah atau apa pribadi seseorang. Dan kemudian Allah memang sengaja tidak memberitahukan dari awal kejadian itu. Jadi kejadian itu dibiarkan beberapa waktu sampai kemudian Allah mengingatkan. Nah, artinya ini pelajaran bagi kita. Dan setelah itu kejadian seperti terbunuhnya Utsman bin Affan, para sahabat, terbunuhnya Umar bin Khattab. Ya kan mungkin pemerintahan saat itu karena yakin orang beriman sehingga pengawalan tidak terlalu ketat seperti protokol yang berlapis-lapis, tidak seperti itu. Berbeda ketika di zaman Muawiyah. Muawiyah ini orang berpengalaman radhiyallahu an, sehingga mereka punya pengawalan sampai tidak bisa ditembus. Adapun Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, ini masih awal-awal kan, awal-awal setelah Rasulullah wafat. Jadi mungkin protokol sebagai pemimpin negara itu belum terlalu ketat. Nah, itulah terjadi. Apa Sayyidina Utsman? Ketika beliau menulis surat untuk menegur masyarakat yang gubernur-gubernur yang mulai karena ada kemakmuran kekayaan, mulai agak lalai lah, mulai berubah gaya hidup. Nah, ada surat yang kemudian di tengah jalan, wallah alam bagaimana ceritanya, konon ada yang mengganti surat itu. Sehingga ketika mereka di tengah jalan, seharusnya surat itu nggak boleh dibuka. Ketika dibuka, wah ini nggak benar. Kenapa kami harus Jadi terbaca oleh pasukan yang membawa surat itu bahwa ketika kelompok ini datang, maka ibaratnya itu habisilah mereka. Karena ini mengganggu. Nah, mereka kemudian kembali. Nah, itu kejadiannya. Sebenarnya siapa? Sebenarnya simpel sebetulnya kejadiannya. Tinggal mencari siapa yang menulis itu. Dan tidak mengubah-ubahnya. Dan tidak mengubah-ubahnya. Tapi keburu berita itu macam-macam. Berita itu macam-macam. Akhirnya ini pasti khalifah yang menginstruksikan. Maka kemudian dikepung sampai terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Begitu juga cerita pertarungan atau perselisihan para sahabat. Dan banyak sekali. Ini nih kalau kita lihat. Dan sebelumnya di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah ingin naik haji, umrah waktu itu, sebelum Fathu Makkah, bersama sahabat datang, mengirim utusan Utsman bin Affan untuk bernegosiasi dengan masyarakat Makkah agar dibolehkan masyarakat Madinah berumrah. Baik. Tapi kemudian muncul isu bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum Quraisy. Wah itu. Nah inilah yang dampak-dampak yang berbahaya. Yang kadang-kadang kita tidak sadari dampaknya itu sangat dahsyat. Baik. Nah inilah. Apalagi sampai istilahnya dengan riwayat yang tadi disebutkan sampai terbunuhnya para sahabat begitu ya. Yang tentu menjadi sebuah kedukaan sebenarnya kalau kita lihat dari sejarahnya. Itulah di ayat terakhir itu kan, walahum azabun azim fid dunya wal akhirah. Jadi orang yang menyebarkan ini itu yang suka menyebar-nyebarkan ini azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, kalian nggak tahu itu. Baik. Nah, ini. Kita melihat begitu banyak ya, sosial media hari ini diperuntukkan untuk memberi informasi. Informasi di sini ada informasi yang benar, namun terkadang memang memberi dampak yang luar biasa. Ada juga istilah yang menyebutkan baik belum tentu benar, benar belum tentu baik. Nah, nanti kita akan bahas mengenai hal ini. Seringkali ada informasi yang sifatnya memang benar, tapi apakah selalu bernilai baik untuk dibagikan? Karena kita ketahui bahwa di dalam perspektif Islam pun juga ada fitnah, ada ghibah, dan ada beberapa kategori-kategori lainnya yang mungkin bukan hanya kategorinya semata-mata hoax saja atau berita yang kurang tepat itu tadi yang disampaikan, tapi juga ada hal-hal lain di luar dari itu semua. Nanti kita akan bahas seperti apa sebenarnya kondisi di mana memberikan informasi, apakah memang apa saja yang menjadi indikatornya, apakah memang benar saja
atau benar baik, atau baik dan juga benar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Kejujuran dan tabayun seringkali menjadi sebuah hal yang sulit hari ini untuk kita dapatkan secara utuh. Karena banyak sekali hal-hal yang mungkin putih dan hitam dianggap menjadi sebuah warna yang abu-abu. Kebaikan seringkali disamarkan dengan ya istilah keburukan, apalagi keburukan begitu Pak hari ini, disamarkan dan dikemas menjadi sebuah kebaikan. Kejujuran dan tabayun kan adalah dua hal yang saling keterkaitan. Ketika memang informasi yang diberikan benar adanya dan kemudian sejujur-jujurnya, namun bisa jadi itu aib dari seseorang atau kemudian juga aib dari diri pribadi dan lain sebagainya, maka timbullah konflik. Sehingga perlu adanya tabayun. Dalam hal tabayun kali ini Pak, sejauh mana sebenarnya kita membatasi diri dan bahkan melakukan tabayun sesuai dengan syariat? Nah, itu dia. Jadi tadi kita bahas bahwa tidak mungkin kita tidak berkomunikasi, pasti berkomunikasi. Maka bagaimana berkomunikasi yang baik dan benar? Maka salah satunya adalah yang harus kita pegang betul-betul, karena kita kan pasti dalam bermedia itu kita bisa menjadi, pertama kita penerima berita, ada sharing dari orang, kita menerima, sekaligus kita juga sebagai sumber dari berita itu. Jadi kita bisa menjadi penerima dan kita bisa menjadi sumber. Nah, ketika menerima, kita harus menjadi penerima yang cerdas, yang memahami betul apakah ini benar atau tidak. Nah, ketika kita menjadi sumber, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus menyebarkan dengan segala kejujuran, kebenaran. Dalam hadis disebutkan as-sidq atau kejujuran. Rasulullah SAW berpesan, alaikum bis-sidqi, kalian harus terus menjadi orang yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran akan menghantarkan kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Maka karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menghantarkan kita kepada surga. Wa iyyakum wal kadzib, hati-hati dengan dusta, kebohongan. Hoax tadi termasuk ketika kita menyebarkan sesuatu yang tidak ada kebenarannya, yaitu kebohongan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena dusta akan menghantarkan kita kepada kemaksiatan atau kejahatan atau kerusakan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, karena fujur atau kemaksiatan atau keburukan ini akan menghantarkan kita kepada api neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi memang mau tidak mau, karena kita pasti berkomunikasi, maka komunikasi kita harus sehat. Maka ketika kita menerima berita, itu kita harus paham betul, ini berita itu apakah berita benar atau salah. Nah, nanti benar atau salah ini relatif lagi. Relatifnya kenapa? Kadang-kadang sesuatu ini benar menurut kita, tapi bagi orang lain salah. Contoh, jadi kata Rasulullah, hati-hati dengan atadruna mal ghibah. Kalian tahu nggak apa itu ghibah? Gosip. Kalau kita digosok tambah sip, digosok tambah sip kayak gosip. Al ghibah itu apa? Kata sahabat, zikruka akhaka bima yakrahu. Kata Rasulullah, bahwa ghibah itu adalah sesuatu yang kalian sebut tentang orang yang lain, tapi sebutan cerita itu ada cerita yang dia nggak suka didengar. Kita jelek misalnya, ada orang mengatakan, dia itu jelek. Jujur memang terlalu jujur jadinya. Tapi itu nggak enak saya dengar. Nah, dzikruka akhaka bima yakrahu, engkau menyebut seseorang tentang seseorang, tapi dia nggak suka kalau itu disebutkan di tengah orang lain.
Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ara'aita in kana fihi ma taqul. Bagaimana kalau di dalam orang itu memang realitanya begitu? Ya. Maka kata Rasulullah, kalaulah engkau menyebutkan sesuatu yang memang itu realitanya begitu, itulah ghibah. Tetapi kalau realitanya tidak begitu, itu dusta. Lebih tinggi lagi anunya. Jadi ghibah ini salah satu yang tidak harus kita sebarkan. Jangan sampai kita menyebarkan aib orang lain. Walaupun itu benar. Makanya Allah berfirman, man satara musliman satara Allah. Barang siapa nutupi seseorang, Allah akan menutupinya. Maka ini luar biasa. Betapa bahwa kita harus berhati-hati sekali dalam bermedia. Dan ketika kita men-share pertama, kita harus jujur dulu. Apa itu jujur? Jujur kalau bahasa simpelnya, kata Agim apa gitu, itu menyebutkan mengatakan apa yang engkau lakukan, melakukan apa yang engkau katakan. Jadi mengatakan apa yang terjadi, itu aja sudah, gak usah ditambah-tambahi. Karena kalau kita menambahi satu kata atau satu penjelasan lagi, itu akan selalu penjelasan yang kadang-kadang menyesatkan justru. Nah ini yang harus kita hati-hati sekali. Nah setelah kita mendapat berita, kemudian kok kayaknya betul apa enggak sih? Nah disinilah perlunya tabayun. Fatabayyanu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in ja'akum fasiqum binaba'in. Ketika datang orang fasik dengan sebuah berita, fatabayyanu. Cari ke sumber berita itu. Kalau sekarang kita mencari kan gampang. Ini cerita banyak sekali tentang Maroko, tentang sepak bola nih misalnya kan, macam-macam. Cerita ini, cerita itu. Cukup kita cari. Misalnya terjadi banjir, gempa. Kita cek di YouTube ada nggak? Kemudian kita cek lagi di berita-berita yang lain. Kalau nggak ada, stop. Kalau memang ada dan itu perlu dukungan kita, perlu keprihatinan masyarakat yang lain, maka boleh kita sebarkan dengan tulisan mohon doanya. Jadi kalau kita bermedia, maka kita harus betul-betul bahwa media atau kita yang kita share ini adalah sesuatu yang bermanfaat, yang berdampak positif kepada orang lain. Ketika itu tidak bermanfaat, ini akibatnya tadi diingatkan di awal. Kullun ulaika kana anhu mas'ula. Kita apapun yang kita lakukan, kalimat kita, tulisan kita, sharing kita, semua ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu inilah perlunya kehati-hatian dalam berselancar dalam informasi-informasi kita. Masya Allah, itulah yang kemudian juga diperlukan dalam keseharian kita. Karena seringkali kita memahami dan melakukan aktivitas yang ada di sosial media itu kebablasan. Itu dia. Bahkan begitu banyak orang hari ini menggunakan akun-akun yang kemungkinan menutupi akan siapa dirinya untuk kemudian memberikan ujaran-ujaran kebencian gitu Pak ya. Hanya diperuntukkan untuk menghina orang lain atau kemudian juga menghina fisik dan bahkan menghina apapun yang menjadi kebaikan orang lain. Nah, sejauh mana sebenarnya kita sebagai seorang muslim menjadi orang yang ada di tengah modernisasi, di tengah kondisi di mana jujur dan tabayun hari ini merupakan harga yang begitu mahal untuk bisa didapat di dalam kondisi era hari ini. Kita nanti akan bahas lebih lanjut, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Jujur dan tabayun. Dua hal yang saling berkaitan namun seringkali menjadi sesuatu hal yang langka terjadi dan bahkan semoga kita selalu dapat diberikan kemudahan untuk kemudian juga menjalankan dan terus melaksanakan apa yang sudah seharusnya kita jalankan. Salah satu langkahnya adalah untuk bersikap jujur dan juga tabayun. Jujur mengatakan apa yang sebenarnya dan melakukan apa yang memang dikatakan itu tadi gitu Pak ya. Artinya memang sesuai dengan
yang seharusnya. Namun ketika kita bicara mengenai jujur, bicara mengenai ekonomi lah istilahnya. Seseorang hari ini kan berdagang misalnya. Kalau mungkin diluaskan secara luas begitu memaknai akan jujur dan tabayun ini sendiri. Mungkin bukan hanya dari segi cerita dan sejarah para rasul, tapi kan hari ini yang paling banyak adalah usaha bisnis, berdagang dan lain sebagainya juga sangat berkaitan dengan yang namanya kejujuran. Bicara mengenai kejujuran, ketika seseorang itu misalnya mengambil untung dengan kondisi di mana seseorang ini sedang berdagang yang harusnya mungkin harganya berapa, tapi anggaplah kayak semacam hari ini kita mengenalnya istilah dengan calo gitu Pak ya, atau joki dan lain sebagainya. Hari ini kan mulai banyak bermunculan begitu. Apakah itu juga bagian dari ketidakjujuran sebenarnya atau seperti apa Pak? Ya, baik. Ini ini memang kadang-kadang ada perilaku yang kemudian merugikan pihak yang lain. Jadi kalau memang apa yang dilakukan itu ada sesuatu yang wajar, misalnya calo dalam artian sebenarnya kayak travel itu kan adalah perantara karena orang nggak tahu bagaimana ke Mekah. Ke Mekah bagaimana, beli tiket bagaimana, hotel gimana, maka travel bermain. Sebenarnya calo juga. Tapi memang mereka legal karena memang kita nggak tahu kalau kita berangkat sendiri bisa sasat dan biayanya bisa besar sekali. Nah itu. Nah kalau yang seperti ini memang dibolehkan. Atau berdagang dengan sesuatu misalnya ya ini barangnya sesuai lah sesuai apa yang disampaikan. Cuma kemudian ada yang kemudian ada sesuatu yang disembunyikan. Di atasnya bagus, di bawahnya yang busuk-busuk. Ketika orang memilih sambil orang melakukan itu ikut dimasukkan yang dibusuk-busuk juga diselipin juga dimasukin juga. Atau kadang-kadang nah ini yang berbahaya ini. Makanya kemudian kata Al-Qur'an Allah berfirman wailul lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang yang mengurang-urangi timbangan atau mengurang-urangi ini. Nah ini juga berlaku juga dalam berita. Berita ketika kita mengurang-urangi berita yang kemudian itu merugikan, otomatis kita tidak berimbang kebenaran dan dengan kebenaran dan banyak sekali pengurangannya. Gambarnya biasanya dia senyum kemudian diambil menjadi merengut dan sebagainya diedit sedemikian rupa. Kan banyak sekali itu editan-editan sehingga menimbulkan kesan yang negatif. Nah ini berbahayanya. Nah inilah yang ditegur oleh Allah tadi. Yuhibbuna anta syi'al fahisyah. Ketika kita bermedia kemudian kita menginginkan kerugian bagi orang lain, mengharapkan sesuatu ya ini yang kemudian akarnya adalah kebencian, hasad dan dengki. Ya walaupun kadang-kadang tidak semuanya berniat untuk itu, kadang-kadang semuanya. Kadang-kadang kita hanya share foto aja kemudian ditambahin sama orang ini keangkuhannya. Padahal foto biasa aja, tapi ini ketika yang menulis inilah yang kemudian menjadi masalah. Ini kan menemukan hoax yang harusnya tidak terjadi. Nah itulah kemudian yang ditegur Allah ketika itu merugikan walahum azabun azim fid dunya wal akhirah. Pada prinsipnya bahwa yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bermedia sosial. Media sosial ini menghantarkan kita kepada kejujuran, kejujuran menghantarkan kita kepada kebaikan, kebaikan kita akan menghantarkan kita ke surga. Insya Allah. Nah, itu yang harusnya kita camkan dalam bermedia. Baik. Terakhir Pak, yang ingin disampaikan dalam hal kesimpulan, tentunya berkaitan dengan kejujuran dan juga tabayun dalam kondisi hari ini. Sejauh mana ini memberi dampak terhadap diri kita, terutama di dalam bijak bermedia sosial. Baik, artinya bahwa tadi kita sampaikan bahwa tidak mungkin kita tidak berkomunikasi. Setiap manusia pasti berkomunikasi dengan cara yang terbaik. Maka prinsipnya adalah bagaimana media komunikasi atau apa yang kita bagikan, apa yang kita share, apa yang kita terima dan kita bagikan ini adalah menghantarkan kita kepada kebaikan dan menghantarkan kita kepada surga. Ya mudah-mudahan dengan kita menyampaikan kebaikan-kebaikan ini ada tambahan pahala. Dengan menyebar dengan baik maka pahalanya pun berlipat. Maka kata kuncinya adalah kita harus
Pertama, ketika menerima, kita harus tabayun dulu. Cari kebenaran berita ini. Apakah ini benar atau tidak? Karena kalau ini salah, menjadikan hoax, dan itu bisa merugikan. Dan dampaknya luar biasa. Dampak kepada seseorang akan merugikan dia, dan kepada bisa masyarakat akan merugikan. Bahkan bagi kita sendiri, lahum azabun azim fid dunya wal akhirah. Azab yang pedih di dunia dan akhirat. Nah, kemudian baru kita harus dengan jujur melakukan kebaikan-kebaikan ini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita semuanya tidak bosan-bosan untuk melakukan kebaikan. Allahu a'lam. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah yang kemudian juga menjadi harapan bagi kita semua, dan insya Allah semoga Allah berikan kemudahan atas segala apa yang kemudian seharusnya kita lakukan, begitu Pak ya. Kejujuran dan tabayun rasanya insya Allah bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Pak Ma'mur, terima kasih juga bagi para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore edisi hari ini. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.